2024 jelang tanggal 17 Agustus. Saya sudah di depan istana yang berdiri tegak di ujung sana, Istana Garuda. Dan sekarang saya udah bareng sama senimannya dan juga arsiteknya Pak Nyoman Nuwarta di sini, Bapak. Tas dulu dong, Pak. Masih seger, sehat setelah begadang berapa lama untuk ngerjain ini semua, Pak? Udah bertahun nih kita. Mau setahun. 11 bulan jadi warga IKN ya, Pak ya? Jadi kalau pekerjaannya Bapak udah selesai 100% untuk yang ini? Ya 100% sih enggak, itu kan ada bolong itu. Oh, oke. Ada bolong, nanti setelah selesai masang kabel untuk grounding. Kalau ada petir nanti dia langsung diserap langsung ke bawah. Nah itu lagi masang itu. Ya. Pak, tapi ini yang ada di depan kita, cuman yang ada di belakang kita, Pak, yang lagi rame banget di semua tempat jadi trending topik, katanya ini adalah selamat datang di Gotham City. Dibilang tempatnya Batman, Pak. Emang iya, Pak, saya kalau ngeliat gini kayaknya bentuknya sama kayak maket yang saya lihat sebelumnya, Garuda gitu. Bapak gimana nanggepinnya? Ya orang kan masing-masing punya imajinasi, itu bebas-bebas aja gitu. Tapi begini, ini kita kan membuat Garuda. Garuda yang agak berbeda, memang karena ini ada gedung. Di dalamnya itu ada yang dimanfaatkan kurang lebih 1 hektar ya untuk kantor presiden. Presiden kantor di sana. Entah siapapun nanti jadi presiden kantornya situ. Di sana. Di bawah itu namanya Istana Negara. Yang ada kolom-kolom itu. Itu Istana Garuda. Tempat presiden itu. Ya perkara orang nyebut apa saja terserah. Ada saya disebut fasis juga ada. Germania katanya. Ya apa-apa, itu mereka bebas-bebas saja. Ya. Tapi yang jelas begini, kita itu sudah melalui proses segala macam. Ya, jadi dan ini tidak ada niru-niru, ya tidak ada nyontek-nyontek, tidak ada ATM-nya. ATM-nya, jadi kita betul-betul asli. Perkara nanti, kan kita bisa hitung berapa persen yang bilang seperti itu, berapa persen yang bilang senang gitu ya. Itu kita lihat aja nanti. Gitu. Dulu GWK kan mirip. Kayak gini juga? Oh, lebih parah. Perdebatan? Kalau parah. Ya, udah sampai menyinggung pribadi-pribadi ya. Ya, tapi akhirnya apa? Kan gitu. Nanti lama itu ya. Seperti sekarang warna itu kemudian nanti akan menghijau seperti inilah mirip-mirip ya. Teroksidasi ya, Pak? Oksidasi. Nah, itu dari kuningan. Kuningan akan teroksidasi seperti ini warnanya, pelan-pelan ya. Tergantung kelembaban. Kalau dia dibiarkan alam yang memprosesnya perlu waktu 15 tahun. Ya. Nah, ini yang campuran nih. Setengahnya kita proses dengan patina, dengan chemical tertentu, asam gitu. Nah, dia nanti biar keluar hijaunya lebih cepat. Nah, jadi mungkin nanti tidak sampai 1 tahun. Nah, sedangkan ininya nih dari baja tahan karat, yang kelihatan sekarang merah itu. Ya. Nah, nanti dia akan menggelap. Jadi prosesnya berapa kali dia seperti itu. Sampai 2 tahun, 3 tahun berubah-ubah. Uniknya justru di situ. Jadi keunikan justru ini tidak perlu dipelihara, tidak perlu dipelihara. Maintenance-nya boleh katakan free maintenance. Ya, karena dia tahan cuaca. Jadi jangan dicat. Salah kalau ngecat. Nanti tidak sesuai dengan aslinya. Jadi kalau tiap tahun kita selfie di depan situ warnanya beda-beda terus tuh. Nah itu misalnya yang di tengah itu yang paling dulu. Warnanya agak beda. Sayap ini kan boleh kadang baru-baru. Nah itu masih merah. Jadi tenang aja para netizen, nanti warnanya akan berubah. Berwarna hijau seperti yang sudah diplankan ya. Depannya itu pasti hijau. Depannya pasti hijau. Dan itu bisa berabad tahannya itu ya, plat itu. Nggak jadi Batman lagi ya, Pak? Ya terserah itu. mau nyebut apa aja kan tidak apa-apa itu. Seniman mah bebas ya, Pak? Kalau saya sih yang penting siapa yang menyebut kan nguntungin buat saya. Itu dia. Makin viral makin banyak yang penasaran pengen datang ke sini. Oh zamannya sekarang kan gitu. Iya benar. Walaupun notorious kan ya.
Nah, transportasi itu lamanya dari Bandung sampai ke sini 1 minggu. Karena diberangkatkan dari Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, bukan di Jakarta, dari Surabaya. Iya. Kendala kita di sini sebenarnya cuma hujan. Seperti tadi pagi kita ke sini kan nggak sampai. Betul. Jalannya udah becek berat lah. Nah, kemudian tiba-tiba ini juga belum selesai tadinya, tiba-tiba ada kerja mendadak yang tinggal waktu 2,5 bulan harus selesai. Nah, ini kalau sayap ini tingginya 17 meter. Ini? Ya, kita kerjakan hanya dalam 2,5 bulan. Itu di Bandung. Dan di situ ada patung Soekarno-Hatta. Dalam gaya bebas, bukan dalam suasana proklamasi. Proklamasi udah di Jakarta, di Pegangsaan. Ini suasana bebas. Bung Karno megang tongkat, Pak Hatta agak gaya lah. Ya, jadi kita buat lebih rileks gitu. Nah Pak, balik lagi ke soal pembuatan dari Garuda ini. Gimana caranya Pak Nyoman pertama kali dapat inspirasi bahwa Garuda ini bisa menjadi lambang dari Indonesia yang beragam macam isinya. 1000 pulau negara kita, berbagai macam adat dan tradisi direpresentasikan dalam sebilah Garuda ini Pak. Kan begini, hasil dari studi kita bahwa Indonesia ini memiliki begitu banyak suku, begitu banyak pulau dan sebagainya. Nah, dari suku-suku itu masing-masing punya identitas. Identitasnya ada bentuk rumahnya, ada pakaiannya, ya tekstilnya gitu, ada craftnya, ada macam-macam. Nah, kalau salah satu kita kutip, kita ambil sebagai satu ciri dari istana itu, terus yang lainnya gimana? Nggak diajak dong. Kalau semua kita bawa, pampatkan dari 1.300 suku, 1.300 identitas, bisa nggak? Gimana caranya gitu loh. Rame banget gitu. Nah sekarang saya ngambil satu sikap, kalau kita pakai Garuda, hampir semua mereka paham dengan Garuda, walaupun bentuknya diapakan, dia paham. Itu sebabnya masing-masing suku, saya lihat ada yang protes. Ya. Jadi kita kan harus berkeadilan nih, ya. Seperti itu. Ada juga nyuduh saya Hindu. Wah ini kan ngomongnya Hindu, dia bawa gitu ya. Ya saya ketawa juga. Zaman sekarang masih ngomongin begitu gitu ya. Padahal yang buatnya itu Sultan Hamid II orang Islam. Itu dari Kalimantan lagi. Nah itu mereka sebelum ngomong studi dulu dikit dong, biar ada benar-benarnya gitu. Ini enggak, nah, tapi itulah nggak apa-apa lah. Apapun kata mereka, bagi saya, ini pengalaman saya di GWK, saya dimaki segala macam, keuntungannya ada di saya kok. Dengan semua pro kontranya gitu ya Pak ya? Bapak nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke. Pak, tapi kritik dan penolakan tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga sejumlah asosiasi ya Pak, yang sekarang juga ya terang-terangan gitu ya Pak, against ini semua. Bapak sebagai yang ngedesain, sebagai yang bikin, tanggapan Bapak gimana? Sekarang saya tanya, bisa nggak dia bikin? Itu lihat aja ke dalam nanti itu istana, strukturnya aja seperti apa. Itu semua custom, nggak bisa beli di toko, tidak bisa dibeli dari vendor-vendor, itu nggak bisa. Itu harus buat desain dan buat. Nah, makanya itu agak lama. Ya. Pak, dengan konsep green energy yang akhirnya juga Pak Nyoman bawa di pembangunan Istana Garuda ini gitu Pak. Kan juga berembus isu bahwa sebetulnya pembangunan IKN ini nggak ada ramah-ramah lingkungannya sama sekali, malah merusak lingkungan gitu. Menurut Bapak? Ini, mereka kan belum tahu riwayat tanah ini. Saya adalah survei pertama ke sini. Ini dulu nggak ada pohonnya, nggak ada hijau-hijaunya sama sekali. Ya, ternyata daerah ini adalah daerah kebun. Ya, daerah kebun eukaliptus. Oh iya, eukaliptus. Eukaliptus itu adalah bahan dibuat untuk pulp. Pulp itu bahan kertas lah ya, bahan kertas. Itu umurnya katanya 5 tahun ditebang. Ajaibnya, setelah COVID kita kan nggak bisa kemana-mana, nggak seperti sini. Ya. Selesai COVID, saya suruh arsitek saya ke sini. Dia bilang, Pak, mana itu yang nggak ada pohon, semua hijau katanya. Cepat, baru saya ingat ada teman saya mengatakan bahwa di daerah sini, Katulistiwa terutama, itu pohonnya punya kecepatan tumbuh luar biasa. Bahkan katanya dari 4 musim, negara-negara 4 musim ini 10 kali. Maka dari itu disinilah dibuat kebun itu.
supaya tiap 5 tahun bisa panen. Regenerasinya cepat. Ya, jadi ini bukan hutan yang Anda bayangkan. Ini adalah hutan-hutanan yang nanti dipanen, jadi kebun. Oke. Ya, kebun eukaliptus. Oke. Jadi bukan ngebabat hutan Nggak liar ada, gitu. nggak ada hutan itu Nggak yang ada saya hutan. lihat. Khusus di istana, Istana Garuda itu nggak pakai AC itu di sayap itu, anginnya keluar masuk. Oh, bahkan ada hutannya juga ya Pak? Ada hutan di bawahnya. Oke. Pak, menyambung lagi tentang banyak sekali pro kontra yang terjadi gitu ya Pak ya. Salah satunya juga orang yang mengeluhkan bahwa apakah worth mendesain bangunan seharga 1,34 triliun istana dan juga lapangan ini dengan hasilnya. Kalau menurut Bapak sebagai desainer, is it worth it or not? Gini aja, nggak usah jauh-jauh. Cina itu membangun satu jembatan 3 miliar dolar. Hitung aja berapa itu. Ini kita membangun kota dan istana ini kondisinya seperti itu di bukit-bukit. Ya. Kontur tanahnya. Membawa alatnya susah sekali. Iya. Membawa alatnya susah. Tapi hasilnya harus bagus. Nanti kan mau coba lihat tuh. Dia istana tuh punya ketinggian seperti itu, nanti ngelihat kota itu mudah sekali. Apalagi malam hari gitu. Jadi nanti presiden dengan tamu-tamunya dia bisa liatin dari sana. Dari ruang itu. Kalau hujan, dia ada ruangan kaca itu yang sekarang dipakai ruang untuk untuk kompresi. Itu bisa dipakai. Nah, di bawah ini ada kredensial room. Itu bisa, kalau nggak salah dulu 5.000 atau berapa orang ya, besar. Nah, itu di bawah misalnya nanti ada ketemu utusan-utusan masyarakat yang banyak, se-Indonesia kan banyak sekali itu. Ya. Ketemu DPR itu bisa di sana, yang besar-besar jumlahnya. Atau Presiden menerima tamu-tamu VVIP-nya, kenegaraan ya, Pak. Kenegaraan diterima di situ. Kemudian mungkin diajak ke atas. Gitu. Itu tergantung ininya mereka ya. Tapi kita siapkan itu. Bapak, tapi selain ini ada 12 bangunan lain juga ya Pak yang Bapak kerjakan? Yang saya desain itu di Kompleks Istana itu kurang lebih ada 12 atau 13 bangunan. Ya. Semua kita desain, cuma saya lihat ada dirubah-rubah lah. Ya. Kan gini, saya tuh ke basic design. Basic design yang dilindungi betul nih istana sama itu. Yang belakang-belakangnya ada perubahan-perubahan gitu ya, mungkin aspek-aspek gitu. Setelah hampir 1 tahun pengerjaan, menghabiskan waktu menjadi warga IKN, gak pulang-pulang ke Bandung jadi Bang Toyib ya Pak. Bapak puas nggak sama karya Bapak di IKN? Puas atau tidak? Gini. Jadi seniman itu nggak pernah puas. Oh iya? Ya. Haus terus mau berkarya? Ya. Jadi kalau puas itu saya berhenti nanti. Oh benar. Jadi selalu merasa dan ingin memperbaiki, membuat sesuatu yang baru itu. Ya. Jadi itulah seniman itu. Jadi kalau nggak pernah puas, tanya aja yang lain-lain juga. Selalu katakan mimpinya lebih puas. Nah, mimpi yang nanti ini lebih puas. Saya bikin ini nanti lebih puas. Kalau yang sekarang, ya begitulah gitu loh ya. Yang jelas itu tanggung jawab kita. Ya, membuat sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, itu yang paling penting. Ayolah buktikan masing-masing ya. Saya kan lumayan pengalaman, saya udah 50 tahun nih jadi pematung. Ya. Jadi jawabannya Bapak, seniman itu nggak pernah puas. Jadi abis ini akan ada karya-karya bombastis lain yang akan Pak Nyoman bikin. Harus ada. Ada. Baru 50 tahun abis ini masih panjang perjalanan Pak Nyoman. Tapi kayak foto di situ dulu Pak. Iya.